مرحبا أهلا النوادي. Ada juga satu riwayat, ada salah satu penyair namanya Ka'ab bin Zuhair. Ada Ka'ab bin Zuhair itu selalu mencela Nabi Muhammad dengan syair. Di tahun 8 Hijriah juga kejadiannya. Dan beberapa penyair itu dibunuh, dieksekusi karena mereka tidak mau minta maaf dan tidak mau bertobat. Akhirnya dieksekusi. Tapi kalau yang minta maaf Nabi terima. Nah, Ka'ab bin Zuhair ini sudah ketakutan karena dia lihat banyak sekali penyair-penyair yang menyerang Nabi dengan syair-syairnya, mereka dieksekusi mati. Maka dia gemetaran, takut, mau lari, takut juga. Dia inisiatif. Nabi sudah balik ke kota Madinah. Dia tanya kepada sahabat-sahabatnya, kira-kira ini kalau saya datang mau tobat, mau minta maaf, ini Nabi Muhammad terima gak maaf? Mereka mengatakan akan dimaafkan, kau pergi saja ke Madinah. Dia pergi sendiri. Namanya Ka'ab bin Zuhair. Sampai di kota Madinah, di masjid Nabi sedang memimpin sholat, jadi imam, sedang sholat waktu itu. Akhirnya dia menunggu sampai sholat selesai, kemudian dia mau menghadap Nabi Muhammad. Dan Nabi ini sebenarnya lagi mencari itu Ka'ab bin Zuhair. Karena dia buat syair itu keterlaluan, ya, yang menistakan, menghina, mencaci maki lewat syair-syair kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan menyerang fisiknya Nabi, menyerang daripada seluruh aspek. Dia buat tuh syair-syair yang menghinakan Rasul. Dan Nabi sedang memerintahkan cari itu Ka'ab bin Zuhair. Nah, Ka'ab bin Zuhair sudah datang. Jadi Rasulullah SAW itu tidak mengenal secara personal orang ini, hanya sering mendengar nama. Ya. Ka'ab bin Zuhair kenal fisiknya Nabi. Sebenarnya dia mau mencela fisik juga gak dapat peluang, ya. Karena Nabi fisik sempurna. Cuma dia buat karangan-karangan untuk mencela Rasul. Akhirnya selesai sholat, Ka'ab bin Zuhair memberanikan diri menghadap Nabi. Persis duduk berhadapan dengan Nabi Muhammad. Wah, Nabi Muhammad sedang cari ini orang, Ka'ab bin Zuhair. Kemudian dia katakan, wahai Rasulullah, bagaimana seandainya ditemukan Ka'ab bin Zuhair, padahal dia Ka'ab bin Zuhair yang sering menghina dirimu, mencaci maki dirimu lewat syair-syair. Seandainya Ka'ab bin Zuhair ini ada di hadapanmu kemudian minta maaf, kira-kira apa yang kau lakukan wahai Rasul? Padahal Nabi tahu, Nabi kasyaf, ini Ka'ab bin Zuhair nih di hadapan saya nih, sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu nih Ka'ab bin Zuhair. Nabi katakan apa? Seandainya di hadapan saya ada Ka'ab bin Zuhair dan dia minta maaf, maka saya pasti akan maafkan dia. Dan saya akan memberikan hadiah kepadanya, kata Nabi Muhammad SAW. Maka dia senang akhirnya, alhamdulillah, di luar dugaan. Pikirannya dia ini kayaknya saya dieksekusi ini. Ternyata Nabi senyum di situ, sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan saya maafkan dan saya akan berikan hadiah. Maka dia katakan, wahai Rasul, saya Ka'ab bin Zuhair. Kata Nabi, araftu, saya sudah kenal tadi, kata Nabi Muhammad SAW. Dia peluk Nabi Muhammad SAW dan terkesan dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Maka dia mengatakan, wahai Rasul, dulu saya membuat syair untuk menyerang dirimu, merendahkan dirimu, menghina dirimu. Bisakah sekarang kau izinkan saya mengubah syair pujian kepadamu dan saya bacakan di hadapan wahai Nabi Muhammad SAW? Maka Nabi mengatakan, silakan kau baca. Bangkit dia gubah satu syair yang sangat indah, memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikenal dengan Banat Su'ad. Panjang itu syair dipuji Rasul dari awal sampai akhir. Rasulullah mendengarkan pujian tersebut sambil tersenyum. Selesai dia mengubah syair tersebut, membacakan syair tersebut, Nabi melepaskan selendangnya kemudian diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair. Akhirnya qasidah itu dinamakan qasidah burdah. Kalau Imam Busiri itu sebenarnya qasidah al-bur'ah, kesembuhan, karena beliau nulis pujian itu karena mimpi berjumpa Rasul. Beliau kena penyakit itu lumpuh sebelah, Imam Busiri. Karena ketemu Nabi, Nabi berikan selendang
dan setelah diberikan selendang itu dia kenakan, bangun dari tidurnya, dari penyakitnya itu sembuh dia. Dari lumpuhnya itu dia bisa berdiri, sembuh. Maka dibuat pujian kepada Nabi, dinamakan burdah, karena ada hadiah selendang lewat mimpi. Dan dinamakan juga bur'ah, karena sembuh setelah bermimpi berjumpa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ulama mengatakan kalau yang Ka'ab bin Zuhair inilah yang terkenal Qasidatul Burdah, dan diterangkan panjang lebar oleh para ulama isi pujian tersebut. Di antaranya Imam At-Tibrizi menulis kitab membahas tentang syarah dari qasidah tersebut. Ada juga Syekh Ali Al-Qari juga menulis kitab Fathul Babil Is'ad fi Syarhil Banat Su'ad. Ada juga Imam Ibn Hisham Al-Misri juga mensyarahi qasidah tersebut, dan beberapa ulama lainnya. Mereka menjelaskan qasidah yang dibacakan oleh Ka'ab bin Zuhair di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selendangnya itu sangat istimewa. Ya, Muawiyah itu datang tawar, ini kau jual berapa saja saya beli. Ini selendangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ka'ab bin Zuhair setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini demi Allah, ini selendang kau beli harga berapapun saya tidak akan jual. Ini selendangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya waktu berjalan, Ka'ab bin Zuhair meninggal dunia, diwariskan selendang itu ke putra beliau. Muawiyah datang lagi, tawar lagi, ini saya beli berapa kali lipat dari harga awal. Kalau kamu mau jual, saya akan kasih harga setinggi-tingginya, yang penting ini selendang saya beli, kata Muawiyah. Akhirnya anaknya jual kepada Muawiyah. Nah, selendang tersebut nanti diwariskan turun-temurun dari setiap khalifah. Ada khalifah pengganti raja, selendang itu dipakai khusus hari raya. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Itu selendang Nabi Muhammad SAW. Dan mereka mengatakan, demi Allah, bau keringat Nabi itu sejak zaman Nabi sampai di masa Daulah Abbasiyah, itu berapa ratus tahun, wanginya masih terjaga, harum semerbak wangi kesturi dari bau keringat Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya di masa Daulah Utsmaniyah terakhir, kalau tidak salah itu, sampai kepada mereka ada riwayah di masa invasi bangsa Mongol, ya, tahun 656 Hijriah, ikut dibakar. Tapi selendangnya tidak bisa terbakar. Bagaimana mau terbakar? Ada keringat Nabi Muhammad SAW, tak bisa terbakar. Dan diwariskan terus sampai sekarang masih ada di museum di Turki. Ya, dalam satu pendapat masih terjaga selendang tersebut. Itu adalah selendang hadiah Nabi kepada mantan musuhnya, ya, Ka'ab bin Zuhair, yang Nabi berikan hadiah kepadanya. Mudah-mudahan kita bisa ittiba, mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad SAW, walaupun tidak sempurna, setahap demi setahap kita bisa ikuti, dan bisa nanti berkumpul dengan Rasul Muhammad SAW di saat kita menjelang wafat, di dalam kubur, di yaumil qiyamah, sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana ba'da tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.